kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita mau beribadah. Mari kita siapkan hati, mari kita siapkan pikiran kita mau menyembah, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita tutup mata, lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Kami masih bisa beribadah online Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami Tuhan, supaya kami bisa melakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semua dalam tangan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menyanyi lagu Dengan Apa Akan Ku Balas. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Adik-adik, mari kita bagi diri semuanya, kita memuji Tuhan. Janganlah berkecil di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi Engkaulah perisaiku, karena Tuhan adalah perisai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada di sisi kita. Makanya kita harus bergantung kepada Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan
lagi di dalam ibadah sekolah minggu online. Dan pagi ini Kak Sugeng bercerita tentang berharap pada Tuhan. Apa sih berharap itu? Berharap itu adalah menginginkan sesuatu untuk terjadi dalam hidup kita. Contohnya seperti ini. Kamu kepingin mendapatkan sepatu, kepingin mendapatkan sepatu. Nah, itu artinya kamu berharap untuk dapat sepatu. Nah, itu namanya berharap. Tapi belum dapat, sepatunya masih belum dapat. Kamu masih berharap. Ya, menginginkan sesuatu untuk kita dapatkan. Ya, kamu berharap papamu membelikan sepatu ya supaya kamu nanti bisa dapat sepatu. Ya, terus kemudian hari kamu dikasih sepatu, nah itu harapanmu terpenuhi, jadi kamu dapat sepatu. Ya, di Alkitab dituliskan di dalam Mazmur pasal 42 ayat 6. Kak Sugeng akan bacakan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa setiap kita harus berharap sama Tuhan. Ya, berharap sama Tuhan. Kenapa sih kok harus berharap sama Tuhan? Karena Tuhan itu kan pencipta manusia. Dia yang menciptakan manusia, dia yang menciptakan seluruh alam ini. Sehingga kita semua harus berharap sama Dia. Karena kalau kita meminta sesuatu sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita. Pastilah Tuhan akan berikan kepada kita karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang memenuhi kebutuhan kita. Ya. Kalau kamu bilang sama papamu, "Pak, kalau papa berharap sama siapa?" Pasti papamu akan menjawab, "Berharap sama Tuhan." Karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Semua yang terjadi di muka bumi ini itu sepengetahuan Tuhan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu yang baik, ya, kita berharap sama Tuhan. Tuhan, aku berharap tahun ini aku bisa naik kelas dengan nilai yang baik. Ya, kamu berharap seperti itu dan kamu terus belajar, kamu berdoa, kamu setia sekolah minggu, kamu setia membaca firman Tuhan, kamu menurut orang tua, kamu akan kamu akan menerima dari yang kamu harapkan tadi. Ya, kamu akan menerima dari yang kamu harapkan dan kamu akan dapat naik kelas. Ya, karena kamu sudah belajar dengan tekun, kamu berharap sama Tuhan dan Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi harapanmu. Ya, berharap itu apa saja yang perlu kita harapkan. Ya, kadang kita berharap, aku berharap kepingin hidup sehat, aku berharap kepingin tercapai cita-citaku. Ya, itu semua harus kita harapkan kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mengabulkan. Kalau sebagai manusia kan kadang kita sakit, kadang kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk mencapai yang kita harapkan, untuk mencapai yang kita cita-citakan. Tetapi kalau Tuhan membantu kita, kalau Tuhan menolong kita, kita akan bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Makanya Kak Sugeng terus menekankan kepada kalian semua berharap sama Tuhan. Kalau orang tua mungkin satu saat tidak bisa memenuhi apa yang kita harapkan. Ya, misalnya, "Pak, aku minta sepatu," ternyata orang tua kita belum bisa membelikan sepatu. "Pak, aku mau pengen baju baru," ternyata orang tua kita belum bisa membelikan baju baru. Itu manusia. Tetapi kalau Tuhan, kita berharap sama Tuhan, Tuhan pasti akan menyediakan buat kita. Ya, Tuhan pasti akan menyediakan buat kita. Ya, kamu terus berharap sama Tuhan dan kamu terus berdoa sama Tuhan, terus setia kepada Tuhan. Nanti Kak Sugeng percaya Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi harapanmu. Ya, jadi siang hari ini ayo kita semua berharap sama Tuhan. Apalagi keadaan sekarang ini, ekonomi
lagi kurang baik ya. Kalau kamu tanya sama papa mamamu bagaimana keadaan sekarang, ya banyak orang yang mengalami tidak bisa makan ya. Makannya itu kalau biasanya 3 hari sekali, 3 hari sehari makan 3 kali, kadang sehari makan 2 kali gitu ya, karena ekonomi lagi tidak baik. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan akan menyediakan berkat-berkat buat kita semua ya. Sampai saat ini kita bisa sehat, sampai saat ini kita bisa memuji Tuhan, sampai saat ini kita bisa bernapas, itu semua karena Tuhan begitu baik kepada kita. Kita terus berharap sama Tuhan supaya Tuhan bisa memberi yang terbaik buat kita ya. Puji Tuhan, Kak Sugeng sudah sudahi firman Tuhan pagi ini. Saya berharap nanti kalian bisa mengerti dan kalian bisa baca lagi ayat yang Kak Sugeng sampaikan di awal tadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kasih setia dan anugerah-Mu. Ajar untuk kami semua bisa berharap kepada-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati kedua orang tua kami, Kau berkati saudara-saudara kami, Kau berkati apapun yang kami kerjakan, supaya kami terus berada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.